dari kasus pertama yang akan diperankan oleh coach itu oleh Ibu Santi Hartini, coach Ibu Siti Aan Nur Hasanah, dan pengamat oleh saya sendiri Lia Liana Iskandar. Silakan dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung melakukan coach untuk kasus 1. Di sini saya jelaskan dulu untuk kondisinya. Saya akan berbincang dengan murid perempuan. Di sini kondisinya adalah kelas 9 SMP dan murid tersebut berprestasi. Dan saya meminta murid tersebut untuk berbincang di Google Meet selepas pembelajaran setelah murid yang lain meninggalkan room Google Meet. Halo Aan, terima kasih mau menyempatkan waktu selepas pembelajaran daring tadi ini ya, untuk berbincang bersama Ibu sekarang. Bagaimana kabarmu hari ini? Ya Bu, Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga baik-baik saja. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oh iya, Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah sangat menyenangkan Bu. Banyak hal baru yang saya ketahui pada pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Oh iya, Ibu cuman mau tanya nih, kalau kamu secara apa ya, secara pribadi kamu itu sebetulnya lebih senang bekerja dalam kelompok atau sendiri-sendiri? Saya sebetulnya lebih senang bekerja sendiri Bu. Oh iya, karena memang selama ini Ibu perhatikan Aan itu kalau bekerja kelompok kayaknya kurang senang gitu. Cenderung bekerja sendiri, kemudian mengerjakannya tanpa menunggu teman-teman yang lain. Jadi cepat-cepat aja gitu mengerjakan sendiri. Kalau Ibu boleh tahu, apa sih yang menyebabkan kamu senang gitu, lebih senang bekerja sendiri daripada berkelompok? Soalnya Bu, dengan bekerja sendiri, saya bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan harapan saya, dengan hasil yang memuaskan, dan dalam waktunya juga lebih cepat Bu. Itu menurut saya. Bagus juga sih kalau memang orientasinya hasil dari pembelajaran itu hasilnya memang lebih cepat dikerjakan sendiri ya, karena nilai kamu memang selalu unggul dan bagus untuk setiap mata pelajaran rata-rata ya kalau Ibu lihat. Tapi kamu tidak akan selalu bisa bekerja sendiri dalam segala hal loh. Sementara kita kan manusia nih, makhluk sosial yang pada dasarnya saling membutuhkan dan hidup selalu berdampingan. Nah, sekarang Ibu ingin tahu dan ingin tanya nih, yang menjadi kendala kamu pada saat bekerja kelompok itu apa aja sih? Kendalanya banyak sih Bu, seperti perbedaan pendapat, dan ketika saya berpendapat, banyak teman-teman yang menolak pendapat saya. Dan juga perbedaan waktu ketika kita akan bekerja sama. Terus ada juga teman yang diam saja, tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Itu yang menjadi kendala, Bu. Nah, dari situ kan sudah terlihat ya kendalanya sehingga kamu tidak mau untuk bekerja kelompok. Dari kendala tadi, coba kita bahas satu-satu ya. Tadi yang pertama nih, Ibu mendengar adanya perbedaan pendapat. Kenapa kamu merasa temanmu sering menolak pendapat yang kamu berikan? Menurut kamu kenapa? Karena setiap saya memberikan pendapat, mereka sering menolak, padahal saya yakin pendapat saya itu betul, Bu. Lalu kenapa kamu seyakin itu dengan pendapat kamu dan pendapat orang atau pendapat teman-teman kamu itu salah? Karena menurut pendapat saya, kalau saya kan sudah membaca buku, terus saya juga sudah pernah tahu tentang materi itu. Jadi saya yakin, tapi tetap saja mereka tidak setuju, Bu. Bagus, berarti kamu selalu mempersiapkan diri untuk materi yang akan dipelajari
sebelumnya ya, tapi kamu juga tidak setuju pendapat orang lain. Nah, orang lain juga menolak pendapat kamu. Berarti sama nih ya. Lalu kalau terjadi seperti itu, menurut kamu apa yang harus dilakukan agar semua pendapat kalian nih dapat didiskusikan? Jadi pendapat kamu tidak ditolak, pendapat teman kamu juga tidak kamu tolak. Menurut kamu harus bagaimana? Bagaimana ya, Bu? Mungkin dengan menampung semua pendapat dulu dari setiap anggota kelompok, lalu menyimpulkan sampai mendapatkan yang mendekati kebenaran sesuai materi yang ada. Bagaimana, Bu, kalau seperti itu ya? Nah, itu kamu paham. Kamu itu sudah paham dengan baik sebetulnya, agar semua pendapat dapat didengarkan dan dicari kesimpulannya bersama. Itu bagus sekali ya. Kemudian kendala tadi, yang kedua yang kamu sampaikan, kalau tidak salah mengenai waktu pengerjaan tugas kelompok ya. Karena kalau mau kerja kelompok nih, kita harus sama nih waktunya. Nah, selama ini yang sudah kalian lakukan, bagaimana cara menentukan waktu untuk kerja kelompok? Itu tergantung saya, Bu. Jadi kalau saya ada waktu, ya yang lain harus ikutan. Kalau tidak, saya harus kerjakan sendiri. Oh gitu. Ya, karena berkaitan dengan tadi ya, kamu senang bekerja sendiri itu ya, kamu tidak berpikir jadwal kegiatan dari teman-teman kelompokmu itu barangkali mereka juga punya kegiatan yang lain di saat kamu nih menentukan waktu sesuai waktu luang. Hari ini aku bisa, kalian harus ikut nih waktu saya gitu. Sementara kan yang lain mungkin punya kegiatan lain. Mereka juga sementara ingin memberikan nih pendapat, cuman waktunya nggak sama, nggak sesuai sebelum yang kita bicarakan tadi ya. Menurut kamu bagaimana nih solusinya agar seluruh kelompok dapat menghadiri kerja kelompok bersama dan juga memberikan pendapat yang mereka inginkan juga? Menurut kamu gimana cara mengatur waktunya gitu? Iya, Bu. Saya tidak memikirkan kegiatan mereka. Oh iya, bagaimana kalau masing-masing anggota menyetorkan kegiatan harian mereka dalam 1 minggu, sehingga dapat terlihat kapan waktu kosong untuk bersama-sama. Nah, gimana Ibu? Seperti itu, bisa tidak Bu? Nah, itu brilian sekali. Kamu sudah dapat mencari solusi untuk permasalahan waktu bekerja kelompok. Jadi semua bisa berkumpul bersama nih, karena kan kalau daring nih susah cari waktu untuk bersama dan on di Google Meet atau di Zoom gitu ya. Kemudian kita ke kendala yang terakhir nih, karena yang dua tadi udah ada solusi ya, mengenai teman sekelompok yang kadang diam aja gitu kan tadi kata kamu ya, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau kerja kelompok sebelumnya, biasanya kamu melakukan apa terhadap temanmu yang diam aja itu? Kalau selama ini saya hanya membiarkannya saja, Bu. Soalnya dia akan memperlambat tentang pengerjaan tugasnya, Bu. Oh, begitu. Padahal mungkin dia itu ingin membantu juga ya kalau di dalam hatinya. Sebaiknya kalau menurut kamu apakan temanmu itu agar tidak menghambat pengerjaan kelompok? Betul juga ya, Bu. Siapa tahu mereka ingin membantu. Kalau begitu, nanti saya akan coba komunikasikan dengan cara bertanya apakah mereka sudah paham atau belum. Kemudian, apabila belum paham, ya nanti bisa dibantu oleh teman yang sudah paham. Apalagi kalau sudah paham, ya bisa berbagi pendapat seperti yang kendala tadi yang awal itu, Bu. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Kamu memang bangga, Ibu bangga sekali karena kamu memang sudah berprestasi dan pemikirannya bagus. Dan dengan perbincangan kali ini, dari semua yang kita bicarakan tadi, kamu sudah bisa nangkep kan tadi poin per poinnya ya. Nah, apa yang akan kamu lakukan nih ke depannya dalam kerja kelompok next yang misalnya besok nih kamu ada kerja kelompok mata pelajaran lain. Nah, setelah pembahasan tadi dengan 3 kendala dan solusinya, kamu akan melakukan apa saja coba? Mungkin yang pertama sih saya akan membuka dan menampung semua pendapat teman, kemudian mengambil kesimpulan dan berdiskusi mengambil jawaban yang terbaik dan benar. Kemudian
saya akan mengatur waktu agar kita semua dapat hadir dan bekerja kelompok dengan setiap teman, berbagi agenda harian, sehingga terlihat waktu kebersamaannya, Bu, untuk bekerja kelompok. Dan yang terakhir, tentang teman yang kurang mengerti, saya akan mencoba dan mengajaknya agar teman saya yang sudah mengerti untuk berbagi pemahaman terhadap mereka. Oke, seperti itu, Bu. Sip, semuanya sudah mencakup solusi dari kendala yang kamu sampaikan ya. Dan kamu juga sudah dapat menyimpulkan semua permasalahan lengkap dengan solusinya. Memang terbukti pemikiran kamu sangat bagus, pantas saja kamu berprestasi dan nilainya selalu baik, termasuk di pelajaran Ibu ya. Akan tetapi jangan lupa juga nih untuk selalu pintar bersosialisasi dan berkomunikasi juga dengan baik. Karena seluruh teman tidak hanya dalam kelompok kecil saja ya, karena nanti di lingkungan juga akan perlu sekali untuk bekerja sama, bergotong royong. Karena dengan saling menghargai dan berempati, kamu akan menjalani hari-hari dimanapun kamu berada dengan tentram dan nyaman. Ya, Bu, saya menyadari kesalahan dan kekurangan saya selama ini. Saya terlalu egois, terlalu memikirkan diri sendiri. Kedepannya, saya berjanji, Bu, akan berubah dan lebih menghargai orang lain dan bekerja kelompok dengan baik. Karena kalau dipikir-pikir akan menyenangkan juga, Bu, bekerja kelompok sesuai dengan solusi yang tadi kita telah bahas. Alhamdulillah, iya betul sekali kalau kamu sudah menikmati senangnya bekerja kelompok, kamu bisa juga saling bercanda, saling berbagi cerita, istilahnya curhat lah kalau anak-anak sekarang ya. Alhamdulillah, Ibu sangat bersyukur sekali. Kamu juga sudah menyadari kekurangan dan kesalahan yang kamu lakukan selama ini. Ibu pegang janji kamu loh ya. Mudah-mudahan kamu dapat melaksanakan janji tadi dengan penuh tanggung jawab untuk perubahan kamu sendiri dan sekitarmu juga. Oh iya, untuk menjaga komitmen kamu, apa yang akan kamu lakukan nih? Yang pertama sih saya akan mencoba menjadi pendengar yang baik saat teman lain dan berbicara dan akan menyimak dengan baik. Kemudian saya juga akan menyampaikan pendapat saya dengan baik dan perlahan agar bisa diterima oleh teman-teman yang lain. Dan semoga saya bisa termotivasi semua teman untuk kerjasama bersama-sama, Bu. Oke, bagus. Ibu kasih 2 jempol. Kalau ada sih 4 jempol nih. Semoga dapat terus ya menjalankan komitmen ini dengan baik. Baik, Bu. Terima kasih dengan perbincangan ini. Saya jadi sadar dan juga saya merasa ada yang memperhatikan saya. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Aan. Ibu juga terima kasih. Kamu sudah menyempatkan waktu nih untuk berbincang-bincang dan berbagi bersama Ibu. Next, kalau kamu ada permasalahan atau ada yang perlu dibicarakan nih sama Ibu, jangan segan untuk menghubungi Ibu ya. Mau WA ataupun bertemu langsung, kita tinggal janjian nih mau berbincang di mana. Insya Allah, Ibu akan selalu meluangkan waktu untuk kamu. Silahkan, kamu boleh melanjutkan kegiatan kamu sekarang. Ingat, selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sudah mengisi lembar observasi atas praktek coaching model Tirta untuk kasus pertama. Langkah dalam model Tirta itu sudah semuanya terrealisasi. Seperti langkah pertama yaitu tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Coach itu pada conversation tadi sudah baik dalam menyampaikan pembuka. Coach juga dapat menyampaikan tujuan yang ingin dia capai dengan jelas. Kemudian pada langkah identifikasi yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Itu tadi pertanyaan yang diberikan coach itu sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach sehingga memberikan respon yang baik. Potensi dan alternatif solusi juga tergali. Tadi terlihat coach bisa menggali atau membuat coach mengenali kendala-kendala yang dia hadapi sehingga bisa mengeksplorasi potensi untuk solusi tersebut. Coach juga aktif sekali memberikan tanggapan dan umpan balik ya selama pembicaraan tadi.
Dan untuk langkah ketiganya yaitu rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana dan aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya, itu juga sudah masuk checklist atau sudah masuk, di mana coach sudah mampu memberikan pertanyaan yang menstimulus dalam pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Kemudian coach juga membuat coach mampu mengeksplorasi jawabannya sendiri, alternatif solusi yang pada akhirnya dipilih yang lebih spesifik oleh coach. Sementara untuk langkah yang keempat, itu dia mengenai tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan aksinya. Tadi sudah sangat jelas ditegaskan berulang oleh coach yang meminta coach untuk berkomitmen menjalankan solusinya tadi, langkah-langkah solusi yang dia gali tadi. Coach itu tadi dapat mengarahkan coach untuk membangun komitmen. Kemudian coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri dan berinisiatif untuk bertanggung jawab. Jadi ini jelas sekali setiap langkah dalam sesi coaching sudah memenuhi langkah model Tirta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 1 selesai.